Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Abu Dhabi hampir tengah malam kemarin dan hari ini memulai kunjungan kerja di Abu Dhabi dan besok beliau akan ke Dubai. Hari ini Presiden Republik Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam, dan membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerjasama di bidang renewable energy, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan juga perdagangan. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari pertemuan tersebut adalah yang pertama, Presiden Republik Indonesia telah mengundang putra mahkota untuk hadir di dalam KTT G20 sebagai undangan presidensi G20 Indonesia pada Oktober 2022. Putra mahkota menyambut baik undangan Bapak Presiden tersebut. UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia. Kedua, mengenai investasi. Kedua pemimpin membahas kemajuan kerjasama investasi antara kedua negara. Sebagai informasi teman-teman, selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai. Secara sekilas, komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerjasama antara INA dan Abu Dhabi Growth Fund, INA dan DP World, floating solar antara Masdar Pertamina, refinery Balikpapan, manufacture dan distribusi vaksin dan bioproduk, dan berbagai kesepakatan G42 dengan berbagai mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik, dan lain sebagainya. Nah, jika ditotal, maka nilai komitmen sekali lagi yang diperoleh sampai titik ini dalam kunjungan ini adalah 32,7 miliar US dollar. Dan di bidang investasi, besok Menteri Investasi masih akan melakukan pertemuan investasi, investment forum, dan juga ada pertemuan dengan perusahaan besar Amerika yang mudah-mudahan akan ada komitmen-komitmen baru. Nah, kita mundur sedikit pada saat di Glasgow, teman-teman ingat bahwa komitmen investasi yang diperoleh dalam pertemuan dengan para investor di Glasgow di sela-sela pertemuan COP26 adalah 9,2 miliar US dollar. Sehingga sekali lagi sampai titik ini totalnya adalah 9,2 ditambah 32,7 sehingga total 41,99 miliar US dollar. Dan kita berharap besok akan ada komitmen baru. Hal yang ketiga di bidang perdagangan. Kedua pemimpin sepakat mengharapkan kiranya perundingan CEPA, negosiasi CEPA dapat segera diselesaikan. Perundingan sudah dilakukan beberapa kali dan Presiden mengharapkan pada bulan Maret 2022 perundingan akan dapat diselesaikan. Yang keempat adalah mengenai travel corridor arrangement. Indonesia telah memiliki TCA dengan UAE atau sejak 29 Juli 2020. TCA dengan UAE ini merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Dan dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan. Kelima, komitmen memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Beliau berdua, kedua pemimpin sepakat
untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis. Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru. Yang keenam, kedua pemimpin juga berbicara mengenai isu mangrove, bagaimana merehabilitasi mangrove dan sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang ini, termasuk di bidang riset. Sebagaimana teman-teman ketahui, mangrove memiliki arti yang penting kalau kita membahas isu perubahan iklim. Dan Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia atau lebih dari 20%. Crown Prince sangat mengapresiasi upaya Indonesia untuk melakukan preservasi dan rehabilitasi mangrove. Kedepan, kedua pemimpin sepakat untuk melakukan kerjasama yang lebih strategis di bidang mangrove. Dan pada sore hari, Presiden meninjau Jubail Mangrove Park dan melakukan penanaman pohon di dekat lokasi pohon yang ditanam oleh putra mahkota. Rekan-rekan yang saya hormati, besok Bapak Presiden akan meninggalkan Abu Dhabi menuju Dubai melalui darat untuk melakukan beberapa kegiatan, yaitu bertemu dengan Perdana Menteri dan Ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Di dalam pertemuan, Presiden akan menyaksikan pertukaran kesepakatan kerjasama baik B2B yang sudah saya sebutkan tadi maupun G2G. Untuk G2G akan terdapat 10 kesepakatan government to government, antara lain di bidang promosi investasi, perbajakan, kerjasama antar bank sentral, saling pengakuan vaksin dan platform digital guna memudahkan mobilitas seperti yang saya sudah sebut tadi, pariwisata, kemudian sertifikat dan pelatihan ABK, pendidikan dan pelatihan diplomat, serta pengelolaan hutan bakau. Setelah pertemuan dengan PM dan Ruler of Dubai, Bapak Presiden akan menyapa para pebisnis UAE dalam pertemuan Business Forum, kemudian bertemu dengan investor UAE, di mana pertemuannya akan dipimpin oleh Bapak Menteri Investasi dan juga akan melakukan pertemuan secara singkat dengan investor dari Amerika Serikat yang sekali lagi akan dikomandain oleh Pak Menteri Investasi. Setelah acara itu, Bapak Presiden akan meninjau Pavilion Indonesia di Dubai Expo. Dan setelah meninjau Pavilion Indonesia di Dubai Expo, maka Bapak Presiden dan rombongan insya Allah akan kembali ke Indonesia dan tiba di tanah air pada hari Jumat 5 November pagi hari. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan dengan hormat saya mengundang Bapak Menteri Investasi. Pak Bahlil, silakan. Baik, Ibu Menlu, terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang saya hormati. Saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menlu terkait khusus menyangkut dengan investasi dari UAE yang sudah kita lakukan komunikasi secara intens dalam waktu beberapa panjang kemarin. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa komitmen investasi sebesar 32,7 billion tersebut merupakan akumulasi dari investasi yang dihandle oleh INA maupun oleh Kementerian Investasi. Sudah barang tentu investasi ini masuk pada beberapa sektor. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menlu, termasuk dalamnya adalah kesehatan, energi baru terbarukan, infrastruktur pelabuhan, dan juga masuk pada persoalan bagaimana pangan, untuk bagaimana mendorong agar bibit-bibit pangan kita semakin baik dan mempunyai nilai produksi yang tinggi. Dalam konteks itu, pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk bagaimana mendorong percepatan realisasi investasi. Dengan cara adalah pertama, kita memberikan keyakinan dan jaminan kepada para investor untuk bagaimana percepatan perizinan. Termasuk dalamnya adalah percepatan penyelesaian persoalan-persoalan yang sifatnya menjadi kewajiban negara. Termasuk dalamnya adalah insentif. Dan juga adalah kita sudah bersepakat untuk bagaimana membangun kolaborasi yang baik antara
investor dari UAE dengan pengusaha nasional yang ada di Indonesia maupun UMKM. Di sisi lain saya melihat bahwa dari hasil komunikasi dari kedua pimpinan negara dan delegasi Indonesia, saya melihat bahwa persepsi para investor yang ada di Uni Emirat Arab kepada pemerintah Indonesia semakin hari semakin baik. 32,7 billion US dollar itu merupakan hasil dari kepercayaan yang baik dari investor UAE ke Indonesia. Di aspek yang lain, besok kita akan melakukan komunikasi dengan beberapa investor dalam forum investasi. Saya harapkan besok, ini kita masih kerja sampai tengah malam, untuk bagaimana meningkatkan investasi dari 32,7 menjadi 32, lebih lagi atas. Kami targetkan harus di atas 35. Tapi angka berapa nanti besok kami akan umumkan. Hal yang kedua adalah teman-teman media, kita tahu bersama Indonesia harus betul-betul mendorong untuk memberikan karpet merah bagi semua negara dalam rangka bagaimana melakukan realisasi investasinya di Indonesia. Indonesia atas arahan Bapak Presiden tidak boleh hanya condong kepada satu negara. Harus semua negaranya kita buka. Selama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita menganut asas politik bebas aktif, begitupun ekonomi. Atas dasar itu, besok kita akan melakukan perjanjian dengan pengusaha, salah satu pengusaha dari Amerika dengan total investasi yang sangat fantastis. Sekarang kita lagi melakukan negosiasi akhir sampai dengan sebentar malam yang akan masuk di bidang hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Bapak Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana membangun transformasi ekonomi. Di mana transformasi ekonomi itu adalah wujudnya adalah nilai tambah dengan industrialisasi. Nah, ini akan kita buat, kita akan umumkan besok nanti. Mudah-mudahan tolong doakan bahwa kunjungan Bapak Presiden kali ini baik dari Eropa maupun dari Uni Emirat Arab akan mendapatkan hasil yang maksimal demi bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lewat kontribusi investasi. Kami di sini tetap di bawah arahan dari Ibu Menlu agar tidak membuat gerakan tambahan. Terima kasih.